Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon. How are you today? I hope you're fine. And let's learn English with me. And as I said in last week, I will share you an explanation video about cause and effect. So here the video and then listen carefully and try to get the point of this video, okay? Nah, jadi pembahasan tentang cause and effect ini termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, di mana nanti kalian akan belajar bagaimana sih cara membuat kalimat cause dan effect, bagaimana sih penerapannya dalam kalimat, dan juga nanti kalian bisa membedakan apa itu kalimat cause dan apa itu kalimat effect. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kalian tahu tidak arti dari cause and effect itu apa? Ya, cause itu adalah sebab, and effect adalah akibat. Jadi, jika dalam bahasa Indonesia, cause and effect adalah kalimat sebab akibat. Di mana ada sebab, di sana pasti ada akibatnya. Nah, sekarang kita lihat secara pengertian. Cause adalah why it happened, mengapa itu terjadi, ya. Lalu effect adalah what happened after cause tersebut. Jadi cause atau sebab itu mengapa hal itu terjadi, yaitu penyebab mengapa hal itu terjadi. Sedangkan effect adalah apa yang terjadi setelahnya gitu ya. Setelah cause tadi tuh apa sih yang terjadi, apa sih akibat yang dihasilkannya. Nah, kita lihat nih ada contoh gambar di sini. Yang pertama ada gambar sun, lalu yang kedua ada ice cream yang melting. Jadi because of the sun, karena matahari, the ice cream is melting gitu ya. Karena matahari maka si es krim itu jadi meleleh, seperti itu. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu matahari. Lalu efeknya apa atau akibatnya apa? Maka si es krimnya itu jadi meleleh. Nah, seperti itu. Lalu yang kalimat yang kedua ya, di sini ada cause. Why did it happen? Yang tadi pengertiannya ya, mengapa terjadi gitu. Di sini ada kalimat it rain. Nanti hujan gitu ya. Ini hujan gitu ya. Lalu efeknya di sini ada what happened? I use my umbrella. Berarti penyebabnya adalah it rain and efeknya adalah I use my umbrella. Berarti karena hujan maka sebabnya karena hujan maka dia memakai payung. Akibatnya itu dia memakai payung, seperti itu ya, secara singkatnya dulu. Nah, sekarang kita lihat text structures of cause and effect. Kalimat cause dan effect yang benar itu seperti apa sih? Nah, di sini ada shows relationship between cause, event, and effect. What happened because of the event? Yang tadi balik lagi ke pengertian ya, relationship atau hubungan antara cause, kejadian ya, dan effect, katanya apa yang terjadi karena kejadian tersebut, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada gambar juga ya. Nah, kenapa ibu cantumin gambar biar kaliannya sedikit tergambar gitu di otak kalian ya. Jadi nggak hanya kalimat saja, tapi oh iya ya, ternyata cause effect itu seperti ini, seperti itu ya. Oke, balik lagi ke gambar. Di sini ada gambar apa? Hujan atau rain ya. Rain itu bisa menyebabkan atau bisa mengakibatkan beberapa efek. Yang pertama, setelah rain it will be a rainbow ya. Ada pelangi katanya. Setelah hujan biasanya ada pelangi. Enggak biasanya sih, maksudnya setelah hujan maka akan ada pelangi gitu ya. Lalu after rain, yang kedua efeknya itu ada gambar yang bawahnya. It can cause the flood ya, dapat menyebabkan banjir, seperti itu. Efeknya jadi dia mengakibatkan banjir. Lalu yang ketiga ada the flower is grow misalkan, or the plant is grow.
Karena hujan, dengan air hujan maka tanamannya menjadi tumbuh ya. Nah, untuk menghubungkan kalimat cause dan kalimat effect, kita membutuhkan sebuah kalimat penghubung atau disebut signal words ya. Kalimat penghubung yang digunakan dalam cause dan effect itu disebut dengan signal words. Dicatat ya, barangkali nanti ada di soal-soal. Nah, beberapa contoh signal words di sini ada consequently, therefore, as a result, reason why, because of, maybe, due to. Nah, ini hanya beberapa contoh gambaran kecilnya saja ya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh signal words yang dipakai dalam kalimat cause dan kalimat effect. Nah, di sini dikelompokkan ke dalam dua kelompok ya. Kalimat atau signal words yang dipakai dalam kalimat cause, yang warna kuning dan ungu itu signal words yang dipakai dalam kalimat cause. Dan ada signal words yang dipakai dalam kalimat effect. Nah, di sini ada kata kita ya bahas yang kalimat cause dulu ya. Di sini ada because. Tentunya because ini yang paling sering digunakan ya. Biasa umumnya orang menggunakan kalimat cause effect ini pasti pakainya because of, seperti itu yang sangat umum digunakan gitu ya. Lalu the reason for, on account of, bring about, and give rise to, dan seterusnya. Lalu signal words yang dipakai dalam kalimat effect ini ada as a result, ada then, hence, for this reason, therefore, outcome, dan seterusnya. Nah, yang biasa dipakai biasanya ada so, finally, as a result, itu biasa dipakai gitu ya, yang umum dipakai. Nah, pasti kalian bingung kan, aduh ini katanya banyak banget nih, artinya apa gitu. Nah, kalian jangan bingung, karena kata-kata di bawah ini atau kata-kata yang ada di dalam signal words ini mempunyai arti kata yang sama dan hampir mirip-mirip. Bahkan tidak usah diartikan satu persatu, karena memang itu artinya satu gitu, mengacu kepada, jika cause itu mengacu kepada karena ya, because itu artinya kan karena, due to itu artinya dikarenakan, sama kan. Lalu untuk yang effect di sini ada memang ada perbedaan, ada so, finally, tapi ini mengacu kepada hasil kan. So, jadi finally, akhirnya. Lalu ada as a result, maka gitu. Jadi untuk tidak perlu kalian artikan satu-satu, tapi sudah pasti ini artinya maka atau jadi gitu ya, paham ya. Nah, sekarang apa sih Miss bedanya penggunaan signal words di kalimat cause sama effect? Nah, sekarang kita balik lagi ke slide yang tadi yang awal ya. Nah, di sini ada kata it rain dan I used my umbrella. Ini kan belum ada kata penghubungnya ya. Kita gunakan kata penghubung cause misalkan. Maka jika kalian menggunakan kata penghubung cause, tempatkan kata tersebut di kalimat cause. Maka kalimatnya akan seperti ini. Because it rained, I used my umbrella. Gitu ya. Because it rained, maka karena hujan, artinya gitu kan. Karena hujan, saya memakai umbrella atau payung. Nah, jadi kalimat signal words untuk cause itu ya disandingkan dengan kalimat cause gitu. Lalu misal kalimatnya dibalik, boleh nggak Miss? I use my umbrella because it rain. Boleh, itu sama saja ya. Kalimat cause effect itu bisa dibolak-balik asalkan penggunaan signal words-nya itu tepat seperti itu. Jadi jika misalkan tadi ada signal words yang di kalimat, untuk kalimat effect itu kan ada, misalkan kita ambil contoh yang sangat umum digunakan yaitu so ya. Misalkan so itu digunakan dalam kalimat cause. Kita coba bakal nyambung nggak ya? So it rain, I use my umbrella. Artinya apa?
maka hujan saya memakai payung. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Jadi so atau signal words untuk kalimat efek itu harus disandingkan dengan kalimat efeknya itu sendiri. Maka gimana Miss penggunaannya? Jadi gini, misalkan yang ini tetap kita pakai yang ini ya. It rain, so I use my umbrella. Seperti itu ya. Untuk efek memang lebih tepatnya digunakan di kalimat kedua gitu ya. Jika mau dibalik kayak tadi, I use my umbrella because it rain, itu lebih tepatnya menggunakan signal words untuk cause. Coba kita terapkan ke kalimat yang satunya yang gambar sun ini. Ya, kita pakai signal words untuk cause ya. Because of the sun, the ice cream is melt, misalkan. Karena matahari, es krimnya menjadi meleleh, gitu ya. Dibalik, gimana kalau dibalik? Bisa kalau dibalik. The ice cream is melt because of the sun. Itu ya, kalau tadi pakai because, sekarang kita pakai because of. Kalau pakai signal words untuk efek bisa tidak? Ya bisa, kayak tadi ya. The sun, maksudnya the sun is light misalkan, so the ice cream is melt ya. Kalau tadi misalnya pakai the sun-nya saja, sekarang the sun is light, jadi bersinar gitu si mataharinya, maka es krimnya menjadi meleleh. Seperti itu ya, itu contoh yang gampangnya ya. Kita lanjut lagi. Nah, untuk yang ini kalian tidak perlu dihafalkan ya, asal tahu gitu penggunaan yang umum digunakan tuh apa, seperti because of, atau so, finally, seperti itu ya. Tidak harus hafal semua. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan nih antara pemakaian signal words itu. Ada yang diikuti oleh noun atau kata benda, ada yang diikuti oleh subject and verb. Apa bedanya? Nah, di sini ada beberapa kata yang biasanya diikuti dengan noun ya. Ada due to, because of, owing to, and thanks to. Yang tadi ya, jangan dilihat artinya ini semuanya karena gitu ya. Lalu yang di bawah yang B itu ada because, since, as, for. Because, since, as, for itu semuanya artinya sama, karena ya. Kecuali yang bawah as a result of. Nah, kalau kalimat efek biasanya diikuti oleh subject dan verb. Semua maksudnya semua signal words yang digunakan untuk efek itu biasanya diikuti subject and verb. Kecuali signal words yang untuk cause, ada yang diikuti noun, ada yang diikuti subject and verb. Bedanya apa? Nah, tadi kita terapkan lagi ke kalimat yang tadi awal ya. Ada kalimat it rain. Di sana kan ada kata it. It itu kan subjek, rain-nya itu hujan. Berarti di sana verb-nya gitu ya. Jadi berarti di sana tidak bisa pakai because of it rain karena ada subjeknya. Tetapi pakainya because-nya saja yang bawah, because it rain. Because it rain, I use my umbrella, gitu ya. Lalu untuk yang penggunaan yang diikuti dengan noun itu bagaimana nih contohnya? Yang tadi yang sun. Because of the sun, the ice cream is melt, misalkan gitu ya. Because of the sun, the ice cream is melt. Dikarenakan matahari, maka es krimnya meleleh, seperti itu. Kenapa di sana kan the sun juga subjek, misalkan bisa ditambahkan dengan light, Miss. Ya karena memang kita kalimatnya hanya the sun-nya saja, maka sun di sana adalah berperan sebagai noun atau kata benda ya. Nah, coba ini kan sudah ada nih perbedaannya ya. Kita lihat contohnya nih. Contoh kalimat selain yang tadi dicontohkan di awal. Kalimat yang pertama di sini ada owing to her hard work and intelligence we won the trophy.
Nah, di sini owing to itu artinya apa tadi? Ya, karena ya. Karena her hard work and intelligence, we won the trophy. Karena kerja keras dan intelijennya dia, kita memenangkan piala misalkan. Loh, Miss, kan di sana ada her hard work. Hard work itu kan kerja keras juga bisa diartikan sebagai verb, Miss. Nah, tapi bedanya di sini tidak ada subjek ya, tidak ada subjek. Subjek itu gimana sih, Miss? Maksudnya, nah subjek itu yang tadi yang I misalkan diikuti dengan verb, sedangkan di sini her itu bukan subjek tapi dia lebih ke kepemilikan. Her pencil, her book, her money itu kan bukunya dia, buku pensilnya dia. Di sini ada her hard work and intelligence, berarti kerja keras dan intelligence-nya dia. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai subjek, tetapi lebih ke noun. Jadi jatuhnya noun. Kalau yang ada kepemilikan itu jatuhnya ke noun ya. Maka memakai owing to atau yang diikuti dengan noun saja. Owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Nggak bisa pakai because her hard work gitu ya. Harusnya because of her hard work and intelligence, we won the trophy. Seperti itu. Sama kalimatnya dengan kalimat nomor 2 dan nomor 3. Di sana nomor 2 itu ada Siti and John's effective planning. Di situ ada tanda kutip S yang menandakan kepemilikan. Misalkan Siti's book, berarti bukunya si Siti gitu ya, pakai tanda kutip ditambah S. Yakinlah ini mah kalian kelas 12 udah pada belajar kan tentang kepemilikan gini. Lalu di sana ada Siti and John's effective planning, berarti kalau diartikan ke dalam bahasa itu planning, rencana efektifnya Siti dan John, tuh kepemilikan ke Siti dan John ya. Jadi bukan di sana walaupun di sana ada nama, tapi Siti and John's-nya karena ada kutip S kepemilikan, berarti tidak bisa dikatakan subjek dan verb, tetapi disebut sebagai noun gitu ya. The event went well, katanya itu. Mana ininya, Miss? Mana cause-nya dan mana efeknya? Sekarang kita lihat nih yang thanks to Siti and John's effective planning. Thanks to itu kan termasuk ke dalam signal words untuk cause. Berarti kalimat yang pertama itu sebelum koma adalah kalimat cause. Lalu yang the event went well, yang itu baru itu adalah efeknya. Untuk yang nomor 1, owing to hard work and intelligence, itu sama, itu kalimat pertama adalah cause-nya. We won the trophy. Efeknya adalah we won the trophy. Kita memenangkan piala, seperti itu. Lalu kita ke nomor 3. Nomor 3 sama ya dengan nomor 1 dan nomor 2. Di sana ada because of his hard work. Karena kalimat setelah signal words-nya itu his hard work, itu tidak bisa dikatakan sebagai subject and verb, tetapi sebagai noun karena masih kepemilikan. He managed to get the best students award gitu ya. Lalu yang nomor 4 nih, yang nomor 4 ini beda dengan yang nomor 1 sampai 3 ya. I have stomach because I ate too much food. Nah, setelah because di sana ada kata subjek I. Saya sakit perut karena saya terlalu banyak makan gitu ya. I have a stomach because of I ate too much. Nah, itu nggak bisa. Kalau udah ada subjek I dan verb ate, itu harus pakai kata signal words seperti because atau as, since, for, seperti itu ya. Bedakan dengan kalimat 1 sampai 3. Nah, lalu nomor 5 nih. Nomor 5 juga di sana ada as a result ya. There was a lot of homework and tests. As a result, most of the students were unhappy and couldn't go anywhere during the weekend. Nah, di sana kata signal words-nya itu ada apa? Ada as a result.
Seperti yang tadi Miss bilang, biasanya kalau signal words untuk kalimat efek itu biasanya diikuti dengan subject and verb. As a result, most of the students itu kan subject, were unhappy itu verbnya. Seperti itu ya. Gimana kira-kira setelah ada penjelasan yang ini? Paham nggak kalian? Harus paham dong, harus bisa ya membedakan mana sih kalimat cause dan mana sih kalimat efeknya. Nah, kuncinya yang pertama agar bisa kalian membedakan kalimat efek dan kalimat cause-nya, kalian harus paham dulu apa sih arti kalimat tersebut ya. Kalau nggak ngerti kan bingung juga nanti, mana ya efeknya yang mana ya, cause-nya yang mana gitu ya. Tapi Ibu yakin kalian sudah bisa membedakannya. Nah, sebagai latihannya, sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Di sini ada 10 soal, kalian tinggal mencocokkan saja dengan kata yang ada di bawah, di kolom bawahnya. Nah, sekarang Miss akan contohkan dulu ya. Petunjuknya adalah fill in the blank with the right words from the box. Tanya silah titik-titik dengan kalimat dengan kata yang tepat yang ada di box bawah gitu ya. Lalu gini ya, Miss akan contohkan ya untuk yang nomor 1 dan sisanya dari nomor 2 ke nomor 10 silakan kalian kerjakan sendiri ya. Di sini ada kata due to John's bla 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 he didn't pass the English test. Kalau diartikan due to itu artinya apa tadi? Masih ingat gak? Ya, artinya adalah karena atau dikarenakan gitu ya. Due to John's titik-titik, dikarenakan John's, di sana ada kepemilikan John's petik S, berarti ada kepemilikan dong. Lalu he didn't pass the English test, dia tidak lulus tes bahasa Inggris. Berarti kira-kira apa tuh yang cocok? Nah, di sana ada his illness, the rain, his bad study habits, laziness gitu ya. Mana yang cocok? His illness cocok tidak? Tentu tidak, karena di atas sudah ada John's. Sudah ada orang pemiliknya gitu. Mana yang cocok? Yang cocok adalah laziness ya. Jika dikalimatkan yaitu due to John's laziness he didn't pass the English test. Karena kemalasan John dia tidak lulus tes bahasa Inggris, seperti itu ya. Nah, sekarang dari nomor 2 sampai nomor 10 silahkan kalian kerjakan sendiri. Lalu nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat aja ke Miss ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Miss justru suka kalau ada yang bertanya, oke? So, I think it's enough for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.